Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Amin yang insyaallah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita bersama. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masuk kepada babun fil mubadarati ilal khairati wa hassin min tawajjuhin li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Maknanipun nggih, menyegerakan amal baik. Menyegerakan amal baik. Di dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi mengutip dua ayat Al-Qur'an yang memberikan motivasi kepada kita semua orang-orang yang beriman untuk segera beramal baik. Surat Al-Baqarah ayat 148. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, maka bersegeralah atau berlomba-lombalah dalam kebaikan. Aina matakunu, dimanapun kamu itu berada, ya'ti bikumullahu jami'ah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kalian semua pada saat di yaumul qiyamah. Dimanapun kita itu berada, ya, maka semuanya akan dihimpun secara bersama-sama pada saat di yaumul qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu, qadirun, maha kuasa. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersegera. Di dalam berbuat kebajikan itu tidak boleh untuk kemudian ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua ini adalah surah Ali Imran ayat 133. Allah juga menggunakan sighat amr, kata perintah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u, bersegeralah kalian itu, ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan yang berasal dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan bersegeralah kepada surga,
arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah menggunakan kata syari'u, ya, bersegera, ya, bersegera, cepat-cepat untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita baca dalam banyak ayat yang lain, memang yang namanya amal ataupun perbuatan baik itu memang segera untuk kita lakukan. Tidak boleh kemudian kita menunda-nundanya sampai waktu yang akan datang yang tidak tentu. Belum tentu kita bisa melakukan lagi ketika kesempatan itu datang. Nah, di dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi itu juga mengutip beberapa hadis, 7 atau 8 hadis itu, 8 hadis, tapi yang satunya memang nggak saya sertakan di sini begitu. Nah, ke 7 hadis itu ketika kita kumpulkan, ya, kita pondok-pondok, itu ada 3 hal yang menjadi pembicaraan dari 7 hadis yang disimpun oleh Imam An-Nawawi, menika di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu bahwa seorang muslim itu harus segera melakukan 3 hal yang tidak boleh ditunda, yaitu adalah amal soleh, sodakoh, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal itu tidak boleh ditunda-tunda ketika ada kesempatan datang kepada kita semua. Nah, yang pertama adalah amal ataupun amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang menuntut kita untuk beramal kepada seorang muslim yang beriman kepada Allah. Tidak boleh seorang muslim itu kok sampai nganggur. Wonten donya kok nganggur niku nggih mboten angsa. Atau bekerjanya itu di tempat yang jahat, ya, di tempat yang tidak diperkenankan oleh Allah, itu juga tidak diperkenankan. Begitu. Jadi tidak ada seorang muslim itu pada saat hidup di dunia itu nganggur. Begitu. Tetapi seorang muslim adalah harus bekerja menurut kemampuannya. Begitu. Selama kita masih hidup, maka kita dituntut untuk terus beramal ataupun bekerja. Terus bekerja menika Bapak Ibu sekalian, kalau dalam paradigma umum kita sebagai manusia itu kan bekerja itu kan menghasilkan ma'isyah, menghasilkan ujroh, mendapatkan ujroh, ya. Kalau dalam konteks akhirat itu kan tidak sekedar ujroh yang sifatnya duniawi, ya, tetapi bekerja itu menghasilkan ajrun, pahala. Begitu. Jadi setiap amal yang kita lakukan itu harus memang mendatangkan pahala. Ya, kalau pahala dunia itu ya berupa ujroh, upah begitu, ya. Tetapi kalau pahala akhirat itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan upah kepada kita. Nah, begitu. Makanya seorang muslim apapun kondisinya harus bekerja, harus berusaha untuk bekerja, beramal yang menghasilkan ujroh ataupun ajrun, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alasan bagi kita kok nganggur, karena seorang muslim banyak pekerjaan, ya, dalam hidupnya menikah. Jadi tidak ada kok katanya saya nggak punya pekerjaan, mboten enten. Jadi seorang muslim nggak ada kok sampai nggak ada pekerjaan, pasti ada pekerjaan. Ya, sebagai contoh umpamanya bapak ibu sekalian yang pensiun, yang sudah tidak lagi bekerja di kantor, itu kan banyak pekerjaan yang mendatangkan pahala. Ada bapak-bapak suatu ketika pada saat bekerja di kantoran itu nggak pernah, ibaratnya pun jarang sambang wonten masjid. Tapi setelah pensiun, dia itu tiap hari dari subuh sampai isya itu gaweane wonten masjid. Ada saja yang dikerjakan di masjid itu.
resik-resik masjid, ngresiki tempat wudu. Wis pokoknya masjid itu koyo omahe. Yang selama ini pada saat dia itu bekerja di kantoran itu nggak sempat wonten masjid, dia itu membayar. Kesempatan saya pensiun, saya harus di masjid. Sehari-hari dari pagi sampai isya itu wonten masjid. Ini aja yang dilakukan wonten masjid itu. Kenapa di rumah sudah nggak ada kerjaan lagi selain wonten masjid menika. Di masjid itu ya enak kerjaannya macam-macam. Nggih, sing ngresiki masjid, ngresiki kamar mandi sampai masjid itu wangi resik. Luar biasa menika. Terus pada awalnya dia itu karena sebelum pensiun itu memang sibuk wonten kantoran ngoten nggih, enggak sempat sobo masjid. Dia pengen bayar kesempatan uripe kuwi, kepengin mengabdikan sepenuhnya wonten masjid. Itu kan amal soleh juga nih. Jadi nggak ada alasan bagi kita kok kemudian saya itu nggak punya pekerjaan mboten. Karena pekerjaan itu tidak harus kemudian bagi orang yang beriman itu digaji dalam wujud gajian bayaran itu mboten. Tetapi pekerjaan yang kemudian itu mendatangkan pahala itu juga merupakan pekerjaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak dibayar oleh manusia, maka kita dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatipun ngoten niku. Apalagi kita Muhammadiyah niku kathah amal usaha. Nah, umumnya kok kita banyak kesempatan waktu luang gitu. Ketok ndelok amal usaha kok ini kok amal usaha kok kotor, rungkut, ora nek sing ngopeni, aku duwe tenaga. Wis aku berkesempatan untuk ngopeni amal usaha iki daripada rungkut dideloke ya ora ketok. Itu amal Bapak Ibu sekalian. Amal yang bisa kita lakukan, yang kita kontribusikan. Yang memang ketoke kita itu ora kerja, tapi itu kerja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah niku. Terus yang namanya orang beriman itu banyak amal yang bisa kita lakukan. Tidak ada bagi kita kok saya nganggur mboten enten. Jadi wong muslim tidak ada yang namanya nganggur menika. Jadi dalam hidupnya kapan saja terus bergerak semampunya. Karena nopo ada satu pepatahnya Bapak Ibu sekalian di dalam di dalam pepatah bahasa Arab niku al harokah barokah. Bergerak itu adalah berkah. Selama kita masih hidup, kalau kita itu bergerak, insya Allah mendatangkan berkah. Berkah dunia, luwih-luwih insya Allah berkah wonten akhirat. Makanya di dalam hadis ini kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui sahabat Abu Hurairah menyampaikan pesan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian itu untuk beramal, maksudnya beramal soleh. Fitnan, yang jangan sampai kok kemudian kedatangan fitnah, kaqati'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan, pada saat paginya seseorang itu menjadi mukmin, wa yumsi kafirun, kemudian pada saat sore harinya menjadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun, pada saat sore harinya menjadi seorang mukmin, tapi sebaliknya pada saat paginya menjadi orang kafir. Yabi'u dinahu, dia menjual agamanya, bi'arodin minat dunia, dengan kekayaan yang sifatnya duniawi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang amal menika ibaratipun di dalam diri kita itu kayak kompetisi Bapak Ibu sekalian, ibarat. Jadi ketika kita itu ada kesempatan untuk amal menika, ya banyak godaan yang datang kepada kita. Oleh sebab itu ketika ada kesempatan itu, maka segera untuk kita tunaikan kesempatan yang baik itu untuk beramal baik. Nah, ketika datang kepada kita godaan yang berupa fitnah itu, maka akan sangat sulit bagi kita. Sebelum amal itu dilakukan, maka ketika godaan itu sudah masuk, maka kemudian kita akan sangat sulit untuk kemudian melakukan amal yang baik. Nah, menikah. Makanya kemudian digambarkan, maka bisa jadi seseorang yang tidak memanfaatkan kesempatan itu pada saat paginya mukmin, tapi tiba-tiba sore harinya sudah menjadi kafir. Sebaliknya, pada saat
sore harinya itu dia itu sebagai seorang mukmin, tapi tiba-tiba pada saat paginya sudah menjadi seorang kafir. Nah, ini ibarat itu kesempatan bagi kita, siapa saja diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah hampir sama menika maknanipun. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian itu untuk melakukan amal-amal soleh sab'an, sebelum datangnya 7 perkara ataupun 7 keadaan yang menyulitkan kita sebagai orang mukmin menika. Apa itu? Ya, di sini dikatakan hal tadiruna, apakah kalian itu akan menantikan 7 perkara itu? Apa yang 7 perkara itu? Fakron munsiyah, keadaan fakir yang melalaikan diri kita. Ketika kita dalam keadaan fakir, dalam keadaan butuh, itu seringkali kita lalai dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan amal-amal yang mungkin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tersibukkan dalam rangka untuk menutupi kebutuhan kita. Ya. Nah, itu keadaan yang fakir, ya, kita butuh kepada sesuatu atau kebutuhan hajat hidup kita dan lain sebagainya. Maka ketika kita dalam keadaan yang lapang, maka segera untuk kita manfaatkan waktu lapang itu untuk berbuat amal yang baik. Kemudian yang kedua, kata Nabi, au ghinan mutaghiyan, atau kekayaan yang mutaghiyan. Kita diberikan kekayaan, tapi kekayaan itu nantinya kemudian menjadikan kita untuk tagha, untuk melampaui batas atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Terus tidak mesti orang itu diberikan kekayaan, tetapi kekayaannya itu untuk taat kepada Allah itu mboten. Ada banyak orang yang diberikan kekayaan, tetapi kekayaan itu justru untuk apa? Untuk maksiat, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gitu. Bahkan kadang-kadang dengan kekayaan itu maksudnya dia itu menggunakan kekayaan untuk maksiat itu dalam rangka untuk mengeruk kekayaan yang lainnya lagi. Itu banyak kejadian Bapak Ibu sekalian yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Ya ibaratipun kekayaan menikahkan kalau enggak kita rem betul itu kan ibaratnya kayak candu, Bapak Ibu sekalian. Candu itu orang itu dikasih itu diberikan itu bukan dia itu puas dengan apa yang sudah dikasih itu, maka akan terus semakin besar dahaganya dengan dunia itu. Nah, jangan sampai kemudian kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kemudian kita menurutkan hawa nafsu yang menjadikan kita kemudian lengah dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang ketiga, maradun mufsidan. Kita diberikan sakit yang kemudian itu merusak. Sakit yang merusak, ya pada umumnya memang sakit itu yang merusak tubuh kita, Bapak sekalian. Mumpung kita masih sehat, maka ya kita manfaatkan sebaik mungkin kesehatan kita dalam rangka untuk amal baik, amal soleh itu. Tapi kalau sudah sakit itu kan kecenderungan orang sakit itu semakin parah, semakin sulit seseorang itu untuk kemudian dekat dengan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Maka sebelum keadaan yang demikian ini sampai kepada kita, maka keadaan yang sehat, yang bugar, yang lapang ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian yang keempat kata Nabi, au haroman mufnidan, haroman mufnidan, yaitu masa tua ataupun pikun yang mana kita ngomong itu nggak terkendali. Maksudnya ngomong nggak terkendali itu nggak terkontrol karena pikiran kita itu sudah kacau ketika
ya sering lupa pun. Pikun gitu, dalam keadaan pikun. Kadang-kadang ngomong A nanti sudah lupa lagi gitu. Ngomong apa nanti sudah lupa lagi. Kalau begitu kan untuk ngibadah kayak angel. Wong mengendalikan dirinya saja sudah di luar kontrol dirinya begitu. Maka sebelum datang waktunya haroman mufnidan menikah, maka ini kesempatan bagi kita untuk bisa beramal yang baik. Atau yang kelima, mautan mujhizan, yaitu kematian yang kemudian menghancurkan, ya, maksudnya kematian yang melenyapkan begitu ya. Maksudnya melenyapkan kesempatan bagi kita untuk berbuat baik begitu. Jadi kematian, ya, sebelum kita kematian menjemput kita, itu adalah merupakan kesempatan bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk masih beramal baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan menikah, Innallaha yakbalu taubatal abdi malam yugharqir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu yakbalu taubatal abdi, yaitu menerima taubatnya seorang hamba malam yugharqir, selama nyawanya itu belum sampai ke kerongkongan. Nah itu. Jadi selama kita masih sehat, ada kesempatan, bahkan sekalipun kita itu masih dalam keadaan sakit, tetapi masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih bisa beramal. Ya, amal itu ya sebatas kemampuan kita. Kalau kita nggak bisa apa-apa di atas tempat tidur, ya kita bisa beramal dengan berzikir, ya, bertasbih, bertahmid, ya, dan bacaan-bacaan yang baik, ya, bacaan-bacaan yang baik, atau hafalan-hafalan Al-Quran yang masih kita ingat, atau kalau kita bisa membaca Al-Quran, itu merupakan amalan-amalan yang masih bisa kita lakukan di saat kita dalam kondisi yang sangat terbatas itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu sekalian kok kemudian saya nggak bisa, saya lemah, boten. Jadi segala Allah menika ngerti, dan Allah menika ngasih amalan-amalan yang bisa dilakukan dalam kondisi-kondisi yang terbatas begitu. Ya, salah setengah kan zikir ini kan ibadah yang paling gampang untuk kita ucapkan, ya, baik secara jahron, secara terang-terangan, ataupun sirron, ataupun dalam keadaan yang sir, ya, diucapkan secara sir begitu. Nah ini menikah. Terus waktu hidup itu memang begitu berharga. Kemudian yang selanjutnya adalah awid dajjala, ataupun kedatangan dajjal. Dajjal menikah adalah, ya, makhluk yang sangat ditakuti oleh manusia nanti pada saat akhir zaman. Maka diterangkan dalam hadis menika, fasyarru ghaibin yuntadhar. Dajjal itu adalah seburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu pada akhir zaman menika. Jadi seburuk-buruk makhluk gaib menika yang dinantikan pada akhir zaman. Maksudnya ya karena faktor kejahatannya yang begitu luar biasa. Jangan sampai kok kemudian kita, ya, maksudnya waktu kita itu masih sangat luas sekali, yang tidak kedatangan dajjal yang nantinya mengekang dan mengancam diri kita pada saat kita beramal baik, maka itu kesempatan bagi kita semua untuk beramal baik. Ketika kedatangan dajjal, kita mboten saged kok kemudian beramal baik, itu mboten saged. Ya. Orang beramal baik dihalang-halangi, ya, digoda, dijerumuskan supaya ikut menjadi pasukan dajjal begitu. Itu sangat sulit sekali. Maka ini kesempatan yang masih sangat lapang bagi kita, tidak kedatangan dajjal. Atau yang terakhir kata Nabi, awis sa'ata, ataupun hari kiamat, ataupun sa'ah, ya, sebelum kedatangan kiamat. Fasa'atu, adapun hari kiamat itu kata Nabi, adaha itu sangat dahsyat praharanya. Wa ammarro,
dan sangat pahit rasa dukanya. Terus kalau sudah hari kiamat tiba niku luar biasa niku. Kok mikir ke ibadah iki mboten sempet. Prahara yang begitu luar biasa itu, hancurnya dunia. Ibaratipun di dalam surat Al-Qari'ah menika digambarkan seperti aneh-aneh, manusia itu kayak aneh-aneh digoncang, diterbangkan ke sana kemari, wis ora iso ngopo-ngopo ibaratipun. Nah ini, dan dukanya begitu luar biasa, sakitnya begitu luar biasa pada saat hari kiamat. Jadi orang sudah nggak sempat lagi mikir dengan Tuhannya, dengan Robnya, ngibadah untuk dekat dengan Allah, beramal baik lagi sudah tidak sempat. Yang diurusi adalah masing-masing dirinya, apakah selamat ataukah tidak. Nah itu yang terjadi. Maka kita Bapak sekalian saat ini ya tentu masih keadaan yang sangat baik, nikmat yang masih banyak oleh Allah disediakan kepada kita. Nah itu kesempatan yang bagi kita adalah sangat luas sekali dalam rangka untuk beramal baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Sedekah menika adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan atau untuk keperluan agama, untuk tegaknya syariat. Itu namanya sedekah. Ya. Terus sedekah itu ada juga yang berupa keharusan, yaitu berupa zakat. Ketika harta kita sudah mencapai 1 nisab, kita hitung, maka wajib bagi kita untuk kita tunaikan. Jangan sampai kok kemudian kita tunda-tunda. Makanya tiap tahun Bapak Ibu dihitung harta yang kita miliki, jangan sampai kok kemudian kita kelewat untuk membayar zakat. Karena itu kesempatan bagi kita. Mumpung sudah mencapai 1 nisab, maka kita wajib kita keluarkan zakat kita itu. Jangan sampai kok kemudian kita tunda-tunda, karena itu kewajiban dan itu kesempatan bagi kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah yang berupa kebaikan, yaitu sesuatu yang sebaiknya untuk kita lakukan. Maksudnya sebaiknya untuk kita keluarkan dari harta yang kita miliki. Itu sifatnya tidak merupakan suatu kewajiban, tetapi itu menjadi kebaikan bagi kita semua, berupa infak, sedekah, ataupun wakaf atau yang lain-lain. Ya, itu semua adalah merupakan kebaikan. Ya ini, itu sedekah, disebut sebagai sedekah karena itu merupakan satu bukti daripada keimanan, bukti kebenaran daripada keimanan seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini diceritakan ini dari sahabat Abu Sirwa'ah Uqbah bin Haris radhiyallahu an. Dia bercerita, "Sholaitu wara'an Nabi Shallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-'asr." Aku sholat di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam bil Madinati, di Madinah, al-'asr, yaitu sholat asar. Fasallama, pada saat sholat asar itu kemudian kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam salam dari sholatnya. Tsumma qama musri'an, setelah salam itu kemudian kanjeng Nabi itu berdiri musri'an, cepat-cepat, bergegas. Biasanya pun kanjeng Nabi menika kalau sholat nggih duduk ya sebentar ataupun agak lama berzikir. Tapi ini tidak, habis salam kanjeng Nabi menika qama musri'an, berdiri cepat setelah salam dari sholat itu. Fatahatta riqaban nas, kemudian kanjeng Nabi itu ngelangkai barisan leher manusia menika. Langkai ngoten, barisan manusia yang ada di belakang atau di soft-soft itu. Ila ba'di hujari nisa'i, yang kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke kamar istrinipun, ke kamar istrinipun. Maka fafazi'an nasu min sur'atihi, maka para sahabat yang berkumpul sholat asar kali kanjeng Nabi menika itu
khawatir dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena cepat-cepatnya Kanjeng Nabi itu ke tempat istrinya itu. Nah itu, jadi agak khawatir para sahabat, ada apa kira-kira. Kemudian setelah itu fakharaja alaihim, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar lagi dari kamar istrinya menikah menuju ke tempat sahabat yang masih berkumpul setelah sholat asar itu. Faro'a, maka Kanjeng Nabi melihat annahum qad ajabu min sur'atihi. Kanjeng Nabi ndelok para sahabat kok do heran terhadap apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika bersabda, zakartu syai'an min tibrin. Para sahabat, aku iki kok inget terhadap satu potongan emas itu. Syai'an min tibrin, satu potongan emas yang tersimpan di kamar istriku. Ya, indana. Fakarihtu, maka aku kok tidak suka. Ayah bisa nih, yang mana emas itu nantinya akan malah menahanku untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'amartu bi qismatihi, maka aku memerintahkan emas itu untuk dibagikan saja. Udahlah, emas yang aku miliki itu daripada ganggu pikiranku, aku bagikan saja begitu. Itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngoten Bapak terhadap kekayaan niku. Terus beliau itu kok nyimpen harta niku mboten betah. Kalau ada kekayaan yang kira-kira mengganggu pikirannya, kemudian dibagikan saja itu. Baik itu dalam rangka untuk nolong orang-orang yang tidak mampu, ataupun dalam rangka untuk keperluan agami, dalam keperluan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikapipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kekayaan. Kemudian hadis yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Niki diceritakan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, ayu shadaqati a'damu ajron, sedekah menapa, sedekah apa yang paling besar pahalanipun wahai Nabi? Qala, maka Kanjeng Nabi bersabda, anta sodako, engkau bersedekah, wa antas sahih, sementara engkau dalam keadaan sehat, wa syahih, dan engkau kok masih punya rasa pelit, eman-eman, dalam keadaan sehat, tapi di dalam hati itu masih memiliki rasa eman-eman. Dari sahih. Tahsyal faqra, engkau kok khawatir miskin, khawatir fakir, ya. Wa ta'mul al-ghina, sementara kamu bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi seorang yang kaya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, terus kalau kita diberikan satu kelapangan rezeki, kita masih sehat, tapi kita merasa eman-eman ngoten nggih ing dalem ati, karena khawatir kalau jatuh miskin, kita bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi seorang yang kaya raya, maka saat itu untuk menyedekahkan sebagian dari harta yang kita miliki itu yang paling utama. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi ngoten niku. Wala tumhil, ya, wala tumhil, maka janganlah engkau menunda-nunda, ya, wala tumhil, hatta, sampai idza balaghatil khuluqum, sampai kemudian kok nyawa itu sampai ke kerongkongan. Kulta, nah pada saat nyawa itu sudah sampai kerongkongan, engkau mengatakan li fulanin, kata, oh ini harta ini untuk si A,
Ya, wali fulanin kata, oh ini harta ini untuk si seseorang. Ngoten. Pada saat kita sudah menjelang sakaratul maut baru kita ingat, oh harta ini saya sedekahkan untuk si A. Oh harta ini untuk si B. Oh harta ini untuk si C. Ingat ngoten niku. Wa qad kana li fulanin, padahal orang yang kita sedekah itu sudah cukup hartanipun. Dan terus apa yang kita kasihkan itu orang memberikan manfaat apa? Karena apa? Seseorang yang kita kasih itu sudah cukup. Padahal pada saat dulu kita sehat, ada seseorang yang masih belum nggak punya, padahal mereka itu butuh. Nah itulah kesempatan bagi kita untuk berbagi dengan harta kita. Tapi pada saat sehat kita tidak berpikir untuk ke arah. Nah begitu. Nah pada saat kita sakaratul maut, ingat harta kita bagikan si A, si B, si C dan lain sebagainya. Nah begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh Bapak Ibu sekalian kalau momennya pada saat sakaratul maut berwasiat napa? Berwasiat niku nggih angsal. Itu berwasiat nggih angsal terhadap harta yang kita miliki, umpamanya kepada anak-anak ketika kumpul itu, nah ini Bapak mau wakaf. Tolong dicatat nanti tolong ini saya wakafkan. Nah, ketika meninggal dunia maka wakaf itu kemudian ditunaikan oleh anak-anak. Ini angsa. Tetapi yang sangat utama, Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam keadaan sehat, ya, masih segar, bugar, kita masih bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi seorang yang kaya, ketika kita itu mensodakokan harta itu yang lebih utama. Yang lebih utama. Nah, menikah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang mengapa kok diungkapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat kita sehat, pada saat kita masih butuh. Nah, karena itu memang godaannya memang besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita itu sudah sakit, kemudian sudah sakaratul maut, ketika harta itu kan ibaratnya pun boten guna datang kita sedaya. Tetapi kalau kita itu masih sehat, masih bugar gitu kan, kita masih bisa bepergian kemana-mana, wisata kemana-mana, pengennya mobilnya yo apik, ngoten kan? Itu kan artinya masih butuh semua kan? Tapi kalau kita dalam keadaan sakit kan mau kemana-mana sudah nggak bisa. Ibaratnya sebanyak apapun harta yang kita miliki itu kan tidak begitu bermanfaat bagi kita. Nggih wajar kalau pada saat sakit ngoten niku kemudian kok kita menyedekahkan harta kita itu nggih wajar. Tetapi yang luar biasa adalah kita masih sehat, masih bisa kemana-mana, masih butuh terhadap harta itu, tetapi kita menyedekahkan sebagian daripada harta itu begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat istimewa sekali. Kemudian yang ketiga adalah dalam jihad, Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam jihad menikah adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta dan jiwa untuk kepentingan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Memang jihad menikah perjuangannya begitu luar biasa. Dan terus nggih beramal, mengeluarkan harta, bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam salah satu hadis menikah dulu pernah kita baca di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah menikah, itu kan jihad menikah adalah puncak daripada keislaman seseorang. Nah ini, maka ketika ada panggilan jihad, ketika agama ini memerlukan diri kita, Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan satu kesempatan yang bagus di mana kita berjuang di dalamnya dalam rangka untuk mempertahankan agama mereka. Nah, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ini ada seseorang ya berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud menikah. Yauma Uhud. Orang ini tanglet takon kali Kanjeng Nabi. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Wahai Rasulullah, sekiranya kok aku mati terbunuh,
pada saat peperangan ini, kira-kira aku di mana wahai Rasulullah? Maka Kanjeng Nabi itu menjawab, fil jannah, kamu berada di dalam surga. Maka kemudian orang ini fa'alqa tamaratin kunna fi yadi, maka orang ini sedang makan kurma menika, kurma yang di tangannya menika langsung beliau buang. Langsung pergi ke medan perang. Jadi kurma yang sedang dia makan itu di tangannya itu yang tersisa langsung dia buang, langsung dia pergi di medan pertempuran itu dengan menghunus pedangnya itu tadi. Kemudian sumakotala hatta qutila, sehingga kemudian dia meninggal dunia. Dia terbunuh menjadi seorang syahid di medan perang pada saat perang Uhud. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sikap para sahabat yang ketika ada kesempatan berjuang mempertahankan agama, beliau itu segera untuk kemudian betul-betul jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kemudian mengorbankan nyawanya itu. Dan ini juga sama di perang Uhud ini diceritakan oleh sahabat Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha syai'an yauma Uhud. Pada saat perang Uhud menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mengeluarkan pedangipun ditaruh ngoten. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May ya'khudhu minni hada?" Siapa yang berani mengambil pedang ini? Maka para sahabat yang berkumpul di hadapan Kanjeng Nabi menika, fabasatu aydiyahum, maka semuanya mengacungkan tangannya ke atas menika. Fabasatu, mengacungkan, kullu insanin minhum yaqul, maka setiap sahabat yang ada itu mengatakan ana, saya wahai Rasulullah, saya wahai Rasulullah, saya wahai Rasul, yang akan mengambil pedang itu. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman ya'khudhu bihaqqi, barang siapa yang mengambil pedang ini maka harus menunaikan hak-haknya. Maka fa'ahjabal qaumu, maka para sahabat ini terdiam sejenak itu. Kemudian ada salah seorang sahabat itu yang kemudian tiba-tiba berkata, faqala Abu Dujanah, yaitu Abu Dujanah, sahabat Abu Dujanah, dia menyatakan, ana akhudhu bihaqqi, wahai Rasulullah, aku akan mengambil pedang itu dan aku akan menunaikan hak-haknya. Maksudnya dia mengambil pedang itu dan mempertanggungjawabkan pedang itu yang mana dia dapat membunuh musuh-musuh agama. Dia maju dengan pedang itu sampai kemudian menghancurkan pasukan Quraisy ataupun orang-orang musyrik yang sedang menyerang pada saat perang Uhud itu. Kemudian yang hadis yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga. Ini pada saat perang Khaybar, ya, pada saat perang Khaybar. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la u'tiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullah wa rasuluh. Maka sungguh bendera ini, panji ini akan kuberikan kepada seseorang yang mana dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang mana dia itu nantinya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membebaskan ataupun akan menghancurkan daripada musuh-musuh Allah dengan dua tangannya. Maka Umar ibn Khattab itu mengatakan, ma ahbabtul imarah ila yaumaidin, maka sungguh aku tidak menyenangi kepemimpinan ini kecuali pada hari ini, ya. Fatasawartu laha roja an ud'a laha, maka aku akan memperlihatkan itu sehingga aku dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sahabat Umar menika sangat berkeinginan untuk memegang panji menika. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu malah Rasul sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib, memanggil Ali bin Abi Thalib untuk memegang panji menika. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan panji itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian berkata Rasulullah menika, imsi wala taltafit, berjalan lurus, jangan tengok-tengok wahai aku. Maksudnya kalau sudah memegang panji menika, mantep jihad di jalan Allah,
jangan sampai tergoda oleh kanan kiri. Hatta yaftahillahu alaik, sampai Allah Subhanahu wa taala menolongmu untuk memenangkan pertempuran ini. Maka Ali menika berjalan fasaro Ali syai'an, berjalan sedikit ngoten niku, semawaku kemudian berhenti. Walam yang tapi dia tidak menengok, tapi dia itu berteriak, fasurroha, dia berteriak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala maza uqatilun nas, atas dasar apa aku memerangi manusia ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hai Ali, kamu berperang di jalan Allah ini atas dasar sampai mereka itu, manusia itu, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu sudah bersaksi bersyahadat itu, maka mereka terpelihara dari tanganmu. Maksudnya mereka itu jangan sampai kau perangi lagi. Terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menika dasarnya adalah karena faktor syahadat. Dasarnya adalah karena faktor menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi motivasi utama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kesempatan ketika datang para sahabat itu begitu luar biasa yang menyambut jihad menika di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 hal ini Bapak Ibu sekalian, amal soleh, sedekah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kesempatan maka tidak boleh untuk kemudian kita sia-siakan, kita tunda-tunda begitu. Kalau ada kesempatan segera untuk kita tunaikan, untuk kita lakukan dengan baik. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian dari apa hadis-hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ini memberikan kekuatan iman kepada kita bersama untuk melaksanakan syariatnya. Demikian, ada kekhilafan, marilah kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.